Buat kamu yang masih mahasiswa atau mungkin fresh graduate, ada yang mau investasi? Di konten ini saya akan bahas investasi buat mahasiswa dan fresh graduate. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan bahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya tentu aja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang investasi buat mahasiswa dan juga fresh graduate. Bagi kamu yang mahasiswa atau fresh graduate, mungkin belum menganggap penting investasi, tapi banyak juga mahasiswa atau fresh graduate yang memang sudah peduli dengan masa depan keuangannya dan mulai tertarik untuk investasi. Sayangnya mereka masih terbatas, terutama dari sisi dana, karena seorang mahasiswa atau fresh graduate kemungkinan gaji mereka atau pemasukan mereka masih kecil, atau mungkin pemasukannya masih berasal dari pemberian orang tua. Ada beberapa hambatan yang memang umumnya menjadi kendala para mahasiswa dan fresh graduate untuk berinvestasi. Kebanyakan biasanya memang belum merasa masih sangat mudah, jadi belum menganggap bahwa investasi itu penting, apalagi bagi yang mahasiswa dan uangnya juga masih disupport oleh orang tua mereka. Kemudian karena masih baru memulai karir, tentu aja modal untuk investasi pun masih minim. Selain itu, pengetahuan tentang investasi juga biasanya masih belum banyak, serta pengalaman dalam dunia investasi pun masih hijau. Buat kamu yang memang tertarik untuk investasi, ada beberapa hal yang perlu kamu siapkan. Yang pertama, sisihkan minimal 10%. Jika pemasukan kamu adalah 3 juta rupiah per bulan, maka sisihkan 10% dari pemasukan kamu, yaitu sekitar 300 ribu rupiah tiap bulan. Meskipun uang sebesar itu terkesan kecil, namun tahukah kamu bahwa sahabat terbaik dari investasi adalah waktu? Memang menjadi mahasiswa atau fresh graduate itu belum memiliki modal yang besar, tapi kamu memiliki keunggulan dari sisi waktu. Apakah kamu pernah mendengar istilah compounding interest? Compounding interest merupakan bunga yang dihitung dari jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Misalnya, saat ini kamu memiliki modal investasi sebesar 1 juta rupiah. Lalu kamu berinvestasi pada instrumen yang menghasilkan 10% per tahun. Maka investasi kamu di tahun pertama akan menjadi 1,1 juta rupiah. Uang sebesar itu enggak kamu ambil, tapi kamu investasikan kembali. Maka di tahun kedua, investasi kamu akan menghasilkan 1.210.000 rupiah. Kemudian jumlah itu pun kamu investasikan kembali, dan di tahun ketiga investasi kamu akan tumbuh menjadi 1.331.000 dan begitu seterusnya. Jika kamu bisa menginvestasikan 300.000 rupiah setiap bulan pada instrumen investasi dengan return 10% per tahun, maka uang kamu di tahun ke-30 adalah sebesar 590 juta rupiah. Itu pun kalau kamu cuma menginvestasikan sebesar 300.000 rupiah per bulan. Seiring bertambahnya pengalaman kerja, kemungkinan besar penghasilan kamu pun akan bertambah, dan jumlah uang yang bisa kamu investasikan pun akan meningkat. Kedua, utamakan kebutuhan. Setelah kamu menyisihkan uang sebesar 10%, baru kemudian bisa kamu belanjakan sisanya. Tapi jangan kamu gunakan seluruhnya untuk gaya hidup ya. Kamu harus mengutamakan kebutuhan utama kamu terlebih dahulu, seperti tempat tinggal bagi kamu yang merantau, kebutuhan makan, transportasi, pulsa atau pakai data, serta amal ibadah seperti sedekah. Jika ada sisanya, baru kamu gunakan untuk jajan. Yang ketiga, utamakan atau usahakan berhemat. Meskipun kamu sudah menyisihkan uang untuk investasi, kamu tetap perlu berhemat. Misalnya untuk makan,
Usaha itu kamu bisa coba masak sendiri, atau jika tidak memungkinkan, kamu bisa memilih tempat makan yang lebih hemat. Jangan terlalu sering menggunakan ojek atau taksi online. Pilihlah kendaraan umum karena biasanya lebih hemat. Atau jika kamu punya motor, kamu bisa juga menggunakan sepeda motor untuk mobilitas kamu. Yang keempat, jangan berhutang. Jangan coba-coba untuk berhutang atau menggunakan fasilitas pay later. Sekali kamu berhutang, godaan untuk kembali berhutang akan semakin besar. Hutang merupakan sebuah jalan yang bisa membawa kamu ke dalam musibah finansial. Sulit untuk keluar dari jerat hutang, tapi bukan karena faktor keuangannya, lebih kepada faktor psikologisnya. Banyak sekali orang yang sebenarnya mampu untuk keluar dari jeratan hutang, tapi tidak bisa karena psikologisnya yang sudah terikat. Kelima, jangan lupakan untuk bersenang-senang. Memang kamu itu perlu berhemat, tapi sah-sah aja kalau kamu sesekali senang-senang, seperti makan di luar bersama teman, nongkrong di kafe, atau nonton di bioskop. Tapi jangan terlalu sering. Yang keenam, belajar berinvestasi. Investasi itu memerlukan pengetahuan khusus, dan untuk itu kamu perlu mempelajari investasi. Apalagi jika kamu tertarik dengan investasi saham. Banyak sekali hal yang perlu kamu pelajari tentang saham. Berbeda dengan investasi lain seperti obligasi atau reksadana. Meskipun ya kamu tetap aja perlu untuk mempelajarinya. Jika kamu sudah bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, langkah berikutnya adalah kamu harus fokus untuk menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Jangan investasi sebelum dana darurat kamu mencukupi. Jumlah dana darurat yang perlu kamu siapkan adalah 3 kali jumlah pengeluaran bulanan kamu. Karena kamu belum memiliki tanggungan, kamu bisa menyiapkan dana darurat di tabungan biasa, emas digital, atau di reksadana. Tapi jangan seluruhnya kamu taruh pada satu instrumen saja. Kamu bisa menggabungkan ketiga instrumen tersebut atau 2 instrumen. Tetapi instrumen yang wajib kamu pilih ya tetap tabungan biasa ya, karena dana darurat harus liquid, sehingga sebagian dari dana darurat kamu bisa disimpan di tabungan biasa, sisanya di instrumen lain. Setelah dana darurat kamu mencukupi, barulah kamu bisa mulai berinvestasi. Lalu harus investasi di mana? Sebelum memilih instrumen atau alat investasi, kamu perlu menentukan terlebih dahulu tujuan dari investasi kamu. Misalnya, 3 tahun ke depan kamu pengen punya uang 50 juta rupiah. Tetapi sebagai awalan kamu bisa nyoba nyimpan uang kamu di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang merupakan salah satu instrumen investasi yang resikonya lebih rendah jika dibandingkan dengan investasi lain seperti saham atau reksadana lainnya. Selain itu, reksadana itu termasuk investasi pasif karena uang kamu akan dikelola oleh manajer investasi. Jika kamu sudah mulai menguasai tentang reksadana pasar uang, langkah berikutnya kamu bisa mencoba mendiversifikasi investasi kamu, sehingga bisa mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan kamu. Mahasiswa atau fresh graduate dengan penghasilan yang kecil bukan berarti tidak bisa berinvestasi. Kamu tetap bisa berinvestasi, apalagi kamu memiliki keunggulan berupa waktu. Jangan lupa juga, kamu tetap harus belajar agar kamu pun semakin ahli dalam berinvestasi. Oke, sampai di sini pembahasan tentang mahasiswa dan fresh graduate yang ingin berinvestasi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.